untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lucia Riati Ningsih, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan mata pelajaran bimbingan dan konseling kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 dari SMA Santa Maria Surabaya. Topik yang akan saya berikan pada layanan bimbingan klasikal ini tentang mengelola stres. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo semuanya, selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Luar biasa ya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini? Senang sekali. Ada yang galau Pak hari ini? Ada yang sedih? Tidak ada. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Tidak masuk semua ya. Oke, syukurlah kalau masuk semua. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kesempatan yang Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kalian boleh membuka di Mentimeter. Mentimeter. Nah, menti.com ya. Terus ini. Nanti bisa memasukkan kodenya angka 9225272. Saya ingin tahu perasaan kalian apa hari ini. Ada yang happy? Oke, ada sukses, ada yang happy, ada yang ceria. Pernah nggak kalian mengalami stres? Pernah, sering, atau jarang? Dalam 1 minggu ini deh, kalian sering, pernah? Oh, banyak yang sering ternyata ya. Oke. Ya. Berarti rata-rata dari kalian itu banyak yang sering atau sering mengalami stres. Nah, oke. Sekarang semuanya ditutup dulu. Balik. Ada yang sudah pernah
ini juga mengajak kalian mampu menilai gejala-gejala stres yang kalian alami. Gejalanya apa sih? Apakah ada fisiknya, ada perubahan pada fisik, atau ada perubahan pada sikap atau perilaku. Kemudian berikutnya, kalian peserta didik mampu menempatkan dirinya dalam mengelola stres. Jadi ketika kalian mengalami stres, harapannya kalian bisa mengelola stres itu dengan baik. Jadi ke hal-hal yang baik, tidak ke hal-hal yang negatif. Ya, ini kalian kan sebelumnya sudah punya. Jadi pernah membagi tentang kelompok konseling dengan teman kita. Masih ingat kan? Nah, masih ingat teman-temannya siapa? Jangan sampai lupa temannya siapa gitu. Nah, nanti di sharing ini kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian. Nah, apa yang didiskusikan tentunya masalah yang kalian alami dalam sehari-hari. Kalian bisa cerita ke teman yang dekat. Lalu nanti secara bergantian kalian berbagi tugas. Siapa pendengarnya, siapa penulisnya, siapa yang mau bercerita duluan. Misalkan nih ada Angga dengan Dio. Nah, bisa siapa dulu yang cerita, Angga dulu atau Dio dulu. Nah, yang bercerita itu, yang nggak bercerita berarti dia menulis hasil sharingnya. Yang kalian diskusikan itu salah satunya adalah menurutmu, karena kalian sudah punya pengalaman tentang stres, apa stres itu? Ya. Lalu penyebab yang sering kalian alami itu apa? Kan macam-macam penyebab itu. Ya. Bisa dari orang tua yang seperti apa, teman yang seperti apa, sekolah yang seperti apa, atau mungkin teman dekat atau pacar yang seperti apa. Terus kenapa ya kok bisa seperti itu? Ya. Nah, lalu dari stres yang kalian alami, kalian bisa melihat gejala yang kalian alami ya. Gejalanya itu bisa jadi faktor dilihat dari fisik, kemudian dari sikap, perilaku. Ada nggak di sini yang pernah merasakan kalau lagi banyak tugas itu selera makannya meningkat? Ada nggak? Oh, ada ya. Ada yang malah nggak nafsu makan. Nah, ya, oke. Terus ini kalian bisa membuka laptop ini. Di situ ada seketika lembar kerja. Bisa? Oke. Di halaman 2 kalau tidak 3 itu ada lembar kerja. Nah, itu contoh dari Bulus, itu contoh saja. Kalau misalkan kalian mau pakai tidak masalah. Oke. Di sini ada contoh template-nya. Kalian boleh menggunakan template yang Bulus berikan, atau kalian boleh membuat template. Gitu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian bisa sharing dengan teman-teman kalian.
semuanya kita coba dulu, ya. Nah, duduknya dengan santai, rileks, nyaman. Terus sambil menutup mata, kita membayangkan hal-hal yang indah. Ya, bisa coba dulu. Dengan mata tertutup tidak tidur ya, kita bisa membayangkan hal-hal yang menyenangkan yang kita alami hari ini. Coba dulu yuk. Oke. Terus yang kedua, tarik nafas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan lewat mulut. Kalian bisa membayangkan seolah-olah beban pikiran kalian dilepas. Itu benang-benang kuat yang ada di kepala itu terlepas, teruntai satu demi satu. Terus kita bisa mensyukuri rahmat dari Tuhan. Jadi sambil tarik nafas, hembuskan, itu terus kita menyebut nama Tuhan. Misalkan saya bersyukur atas hari ini. Saya bersyukur atas orang tua yang sudah diberikan ke saya. Kayak gitu ya. Nah, kalian bisa melakukan selama 5 sampai dengan 10 menit hingga tingkat stresnya reda. Misalkan tadi tingkat stresnya di angka 9. Kalau kalian bisa melakukan 5 sampai 10 menit ini, stresnya agak turun. Hai, Bu Lucy mau berbagi tips ini tentang cara mengelola stres dengan baik. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu dengan relaksasi. Pertama, duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. 2. Tarik nafas dari hidung. Tahan 3 hitungan, lalu hembuskan lewat mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran dilepaskan. 3. Mensyukuri rahmat dari Tuhan. Relaksasi ini bisa kita lakukan selama 5 sampai dengan 10 menit. Lalu, lakukan manajemen waktu dengan tepat. Menggunakan kemampuan belajar dengan efektif dan efisien. Jangan lupa istirahat yang cukup, makan gizi seimbang, dan olahraga. Mengganti isi pikiran dengan hal yang positif. Atau kamu bisa curhat dengan teman, orang tua, atau guru. Oke, terima kasih. Semoga bisa membantu. Jika stres sudah terjadi, salah satunya bisa dengan cara apa? Meditasi. Tadi dengan metode meditasi ya. Nah, terus kemudian kalian bisa apa lagi? Bercerita ke siapa? Teman-teman. Terus apa lagi? Terus apa lagi dong tadi? Ketika kita mengalami stres, makan makanan bergizi, mengatur waktu dengan baik, istirahat yang cukup. Apalagi selalu bersyukur. Terus apalagi tadi? Mengganti pikiran dengan positif. Mengganti pikiran dengan pikiran yang positif. Itu perlu ya, benar, mengubah mindset. Oke,
ya, kayak gitu. Atau salah satunya tadi mengganti mindset tadi, hal-hal yang tidak bisa dipaksakan. Jadi harus mengubah mindset. Ketika lingkungan tidak bisa berubah, kalau lingkungan tidak bisa berubah, siapa yang akan berubah? Jadi pentingnya mengubah mindset. Oke, terima kasih Rosa. Nanti kalian bisa ya sewaktu-waktu berkunjung ketemu kursi untuk kalau mau cerita, tidak usah malu datang ke BK. Tadi dapat kita simpulkan ya tips itu dicoba satu-satu. Coba kalau kalian merasa stres nanti bisa melakukan dengan salah satu tips yang diberikan. Ya, semoga bermanfaat. Nah, ini ada form evaluasi, nanti kalian boleh isi. Oke, sudah semua. Kalau sudah semua, bila ada hal-hal yang benar-benar kalian butuhkan dan membutuhkan orang lain untuk sharing, silahkan berkunjung ke BK atau kalau Mas malu WA Lucy bisa janjian kapan ya? Ya, saya sangat senang kalau kalian mau datang ketemu saya. Ya. Oke. Bapak sama saya yang juga mengambil terima kasih atas pembukaan dari saya ini sangat melakukan. Terima kasih Vito.